Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab. Kemudian Persia dan India dengan masyarakat pribuminya, banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Seperti diyakini oleh peneliti kita Arnold, ia mendasarkan pendapatnya pada sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Menurut Arnold ini, anggota-anggota komunitas Muslim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam. 17 pendapat yang sama juga ditegaskan oleh J.C. Van Lier bahwa koloni-koloni Arab Muslim sudah ada di barat Sumatera Utara, yaitu Barus, daerah penghasil kapur Barus terkenal. Sejak tahun 674 Masehi, pendapatannya ini didasarkan pada cerita perjalanan para pengembara yang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian saluran perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Kemudian posisinya yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kemudian selanjutnya datangnya Islam itu melalui saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang atau istri para saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita Muslim yang dikawinkan oleh keturunan bangsawan. Tentu saja secara otomatis mereka masuk Islam terlebih dahulu. Selanjutnya ialah jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara pedagang Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Selanjutnya ialah saluran tasawuf. Ajaran Islam sampai ke alam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses islamisasi di Asia Tenggara. John Ahli, sejarah Australia, itu menyatakan bahwa islamisasi tersebut berlaku adanya dakwah yang cerdas dilakukan oleh para penyebar sufi yang datang bersama dengan para pedagang Muslim. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jajaran
yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan yang alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, menganut agama Buddha, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Saluran selanjutnya, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan para ulama-ulama kita. Di pesantren atau di pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka balik kampung atau pulang kampung ke masing-masing daerahnya, berdakwah di daerah mereka masing-masing untuk mengajarkan Islam, mendakwakan Islam tadi. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan di Giri-Giri. Keluaran pesantren ini banyak diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya, masuknya Islam ke Asia Tenggara, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah petunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam menetaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah atas pertunjukannya, tapi ia meminta para penonton untuk mengikuti ucapannya. Beliau selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap menunjukkan pertunjukan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita wayang tersebut disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam, kesenian-kesenian, dan lainnya juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, hikayat, abad, dan sebagainya. Seni bangun dan seni ukir. Selanjutnya, masuknya Islam itu melalui saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Muslim. Demikian Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia.